Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview lagi salah satu grinder yang ini dijual sama The Biji Kopi. Ya, langsung aja teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Ini kardusnya. Namanya adalah Guerrero GR02. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, sudah kelihatan. Nah, kardusnya benar-benar menurut gua semakin kesini tuh packaging dari The Biji Kopi gitu ya, makin apa ya, makin bagus. Terus jadi teman-teman itu ketika unboxing itu ada pengalaman unboxing tersendiri ya. Nah, langsung aja di sini gua akan bongkar gitu ya. Setiap teman-teman beli tuh teman-teman dapat apa-apa aja. Oke, jadi teman-teman akan dapat ini semua ya. Yang pertama di sini teman-teman akan dapat adaptor seperti ini. Yang pertama, terus yang berikutnya di sini teman-teman akan dapat satu kantong. Nah, ini jangan sampai hilang teman-teman ya, karena di sini ada beberapa part yang teman-teman ini nanti mungkin bisa pakai atau butuhkan ketika teman-teman sudah pakai grinder ini cukup lama. Ya, jadi di sini kayak ada kuncinya buat buka bur, terus di sini ada baut, ada pernya juga, ada kunci L gitu ya, sama kayak ada ring, dan di sini ada sikat ya, kuas buat bersihin grindernya. Oke, terus berikutnya teman-teman di sini akan dapat kayak corong gini ya, karet ya seperti ini. Nah, jadi ini nanti teman-teman pasangnya di atas sini tuh ya, seperti ini. Jadi untuk pompa gitu ya, biar retensinya tuh benar-benar minim banget. Oke, terus selanjutnya di sini teman-teman akan dapat kayak botol spray ya seperti ini. Nah, ini teman-teman nanti isi pakai air bersih, air minum gitu ya. Ini teman-teman pakai untuk mengurangi yang namanya listrik statis. Oke, terus selanjutnya teman-teman di sini dapat manual book seperti ini ya. Ini dibaca teman-teman ya, jangan sampai teman-teman skip. Dan jangan lupa di bagian belakang di sini ada kartu garansi. Ya, ini teman-teman jangan sampai buang. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada grindernya ya. Nah, sekarang kita fokus ke grindernya aja dulu. Oke, ini bobotnya bener-bener berasa solid, berat gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini bahannya semuanya tuh dari metal seperti ini ya. Ini beratnya sekitar 3,5 kg. Oke, bentuknya begini. Nah, jadi dia tuh agak condong ke depan ya, ada sudutnya supaya teman-teman ketika giling kopi dia itu retensinya bener-bener rendah banget. Oke, nah terus di bagian bawah sini ya, ini ada penampung bubuk kopi yang mana dia sudah magnet. Ya, jadi kalau teman-teman giniin, tuh ya, dia sudah langsung magnet. Nah, lalu untuk colokan adapternya ada di bagian belakang seperti ini. Nih ya, colokan yang bawah sini. Terus untuk tombol on off-nya ada di sebelah kanan dari grindernya. Nih, jadi cuma satu tombol aja. Nah, sedangkan untuk pengatur grind size-nya ini ada di bagian atas, teman-teman. Ya, di bagian atas ini. Nih ya, jadi ini ada angka-angkanya nih ya, coba ya biar teman-teman lihat. Oke, tuh ya, ada angka-angkanya seperti ini. Nah, ini dia itu stepless teman-teman ya, dan menurut gua keunggulan dari grinder ini adalah dia tuh setiap pergeserannya ya, pergeseran 0,01 mili atau 0,1 mili, dia itu pergerakannya hanya 10 mikron. Yang mana 10 mikron itu untuk kelas grinder itu bener-bener kecil banget perubahan grind size-nya. Makanya nanti teman-teman lihat ya, ketika gua kasih lihat untuk konsistensi gilingannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu walaupun gue sudah gerakinnya cukup jauh, tapi nanti perubahan untuk grind size itu benar-benar teman-teman harus perhatikan banget. Ya, jadi kalau teman-teman tanya di sini, ini grindernya bisa untuk espresso atau enggak? Bisa. Ya, nah terus berikutnya teman-teman nih ya, ring yang atas ini bisa dilepas seperti ini. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini kayak semacam ring doang nih ya, kelihatannya cuma ring aja, ada magnetnya, tapi teman-teman perhatikan di bagian sini ya. Nih di sini nih kayak ada tanda. Nah, ini untuk tandain grind size yang teman-teman pilih. Nah, jadi posisikan dia itu di paling depan. Nah, lalu selanjutnya ketika teman-teman pertama kali terima grinder ini ya, ini teman-teman mungkin akan menemukan ya, jadi ini kalau mau dibikin halus, putarnya searah jarum jam, kalau mau dikasarin itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, mungkin nanti teman-teman akan menemukan untuk pengatur grind size-nya ini susah untuk diputar.
Ya, nah di sini teman-teman jangan salah putar. Teman-teman itu harus puternya ke arah yang kasarin. Ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, nah terus untuk spesifikasinya sendiri, untuk grinder ini nih hanya makan dayanya itu 100 watt. Jadi kecil banget. Ya, terus untuk ukuran burnya dia di sini 48 mm dan jenis burnya di sini teman-teman lihat ya, dia sudah 7 axis teman-teman. Tuh ya. Dia sudah 7 axis seperti ini. Oke. Terus dia itu untuk putaran RPM-nya tidak terlalu kencang. Nah, jujur gue pribadi adalah orang yang suka grinder itu putaran RPM-nya tidak terlalu kencang. Jadi nanti untuk kenaikan suhunya sangat-sangat minim. Otomatis nanti perubahan rasa dari kopi yang teman-teman bikin itu akan minim juga. Ya, dia ini bentuknya conical bur. Terus yang tadi gue bilang dia itu untuk tipe burnya sudah titanium, terus ada coatingnya lagi. Ya, jadi bisa dikatakan atau kalau dilihat dari apa ya, dari bentuknya aja gitu, dia ini bener-bener bisa bertahan lama sih kalau menurut gue ya. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton di video gue yang sebelum-sebelumnya ya, gue sudah pernah review grinder yang 6 axis ya. Itu aja untuk hasil gilingannya sudah bagus, konsisten, apalagi ini yang 7 axis. Ya, nah langsung aja di sini gue akan kasih lihat ke teman-teman untuk konsistensi gilingannya seperti apa. Oke, lanjut. Oke guys, jadi ini sudah gue siapkan 3 gilingan yang berbeda. Ya, di sini gue pakai di nomor 9, terus nomor 5 dan nomor 1. Ya, langsung aja kita lihat ke gilingan yang paling kasar dulu di nomor 9. Dan ini gue gilingnya itu dari yang kasar dulu baru ke halus teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut nanti ada fines yang ngikut ke gilingan yang kasar. Jadi itu aman. Oke, lanjut. Oke guys, ini yang nomor 9. Ya, teman-teman lihat ya. Tuh, seperti ini kurang lebih. Ya, ini gue coba bolong-bolongin seperti biasa ya. Biar teman-teman bisa lihat partikelnya seperti apa. Nah, ini memang kalau dilihat tuh masih ada fines-nya gitu ya, tapi menurut gua fines-nya ini masih di batas wajar sih ya. Nih coba ya gue deketin lagi. Nah, nih ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, memang kalau untuk settingannya ini tidak diubah teman-teman ya, ini memang masih terlihatnya tuh cukup halus. Nah, di sini gue lanjut ke yang medium, ini yang nomor 5. Oke. Ini sekarang yang nomor 5 teman-teman ya. Nih gue bolongin tengahnya. Tuh, ini menurut gue konsistensinya sih bagus loh. Nih ya. Nah, nih teman-teman lihat. Ini kalau menurut gue oke banget dengan harga segini. Ya, dan kalau yang nomor 5 ini gue lihat dia fines-nya tuh jauh lebih minim sih. Nah, ini setelah gue giling tidak ada gue saring dulu ya. Jadi bener-bener langsung gua masukin ke sini. Nah, nih teman-teman lihat ya. Yang di bagian bawah sini pun ini menurut gua yang nempel di dinding ini ya, ini nggak bisa dibilang fines loh, karena dia grind size-nya kalau gue perhatikan itu hampir sama nih, benar-benar hampir sama dengan gilingan yang lainnya. Tuh ya, ini menurut gua teman-teman mau pakai alat espresso yang manual masih bisa nih. Ya, atau teman-teman suka kopi tubruk yang gilingannya memang pakai yang agak halus tapi tidak terlalu halus, ini bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang paling halus nomor 1. Oke guys, ini yang nomor 1 ya. Oke teman-teman lihat ya, ini coba ya gua agak ratakan. Tuh teman-teman akan lihat semakin banyak clumpingnya. Ya, menandakan bisa nggak untuk espresso? Jawabannya bisa. Ya tuh, ya ini banyak banget clumping-clumpingnya, bisa teman-teman lihat ya. Ini bisa untuk espresso, coba. Tuh, ini gue tekan-tekan gini, dia langsung terbentuknya seperti ini teman-teman. Oke, gue rasa sudah cukup ya. Kita langsung ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman, gimana tadi setelah lihat? Ya, konsistensi gilingannya bagus atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri aja. Ya, kalau menurut gue pribadi dengan harga yang cuma 3.250.000 yang mana ini kalau menurut gue ya masih masuk ke kategorinya entry level gitu ya. Untuk build quality
ya. Terus untuk hasil konsistensi gilingannya ini bener-bener menurut gue bagus banget. Balik lagi value for money-nya tuh dapat. Dan bahkan menurut gue value-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Ya, terus yang berikutnya biasanya ini ada pertanyaan, Bang ini bisa nggak buat espresso? Bisa banget, tadi teman-teman sudah lihat. Ya, itu menurut gue gilingannya sudah cukup halus untuk mesin espresso. Nanti shootnya akan gue bikin, gue akan coba full espresso pakai mesin Guerrero TBK 01 Pro yang saat ini mesinnya lagi goib. Ya, buat teman-teman mungkin yang mau beli mesinnya mohon ditunggu aja. Menurut gue mungkin paling lama 2 minggu atau 1 bulan lagi gitu ya, mesin Guerrero TBK 01 Pro itu akan masuk. Oke, nah terus di sini gue mau sebutkan ada beberapa tips serta kelebihan yang menurut gue bisa jadi nilai jual untuk mesin ini. Yang pertama, untuk range gilingannya di sini benar-benar luas banget. Ya, seperti yang gue bilang tadi, di gilingan yang paling kasar ini sebenarnya teman-teman mau geser lagi jadi lebih kasar masih bisa. Ya, tapi gua maunya itu hanya range dari yang mentok aja. Ya, dari yang dimentokin sudah ibaratnya udah dikalibrasi 0 nih, terus gue mundurin sampai ke angka 9. Sebenarnya ini dibalikin ke angka 10 bisa. Jadi gue puter ke arah lebih kasar sampai di angka 0. Itu gue anggapnya 10. Jadi teman-teman gak usah khawatir, ini dari semua alat manual brew sampai espresso ya, dan gua rasa ini untuk mesin profesional pun bisa. Ya. Terus selanjutnya, untuk ukuran burnya dengan RPM-nya di sini 170 RPM. Ya, itu menurut gua putaran yang sangat ideal ya, yang mana kenaikan suhunya kalau di kopi yang gue pakai ya, ini roast levelnya itu ada di medium roast, di sini tidak terjadi kenaikan. Ya, tapi mungkin teman-teman kalau misalnya pakai yang dark roast itu mungkin akan ada sedikit kenaikan suhu lah di gilingan yang paling halus. Ya, karena waktu gilingnya akan semakin panjang. Gitu ya. Nah, terus berikutnya untuk kualitas bur. Kualitas burnya di sini dia itu sudah titanium ya, terus sudah di coating lagi. Jadi menurut gua akan sangat awet. Gitu. Ditambah lagi dia ini sudah 7 axis. Ya, jadi udah pasti gilingannya itu konsisten banget lah. Ya. Nah, terus berikutnya lagi yang gue suka dia ini untuk pengaturan grind size ya stepless. Jadi teman-teman mau geser sedikit banget aja itu bisa. Oke, nah terus sekarang gue mau kasih beberapa tips buat teman-teman kalau misalnya nonton pakai grinder ini atau mau beli grinder ini. Yang pertama, mungkin di sini teman-teman ada yang bisnisnya roastery gitu ya. Terus teman-teman berpikir, wah grindernya harganya benar-benar masuk di budget banget gitu ya, cuma 3 jutaan. Terus teman-teman berpikir mau beli grinder ini untuk produksi. Ya, produksi dalam arti teman-teman mungkin di sini roastery ada mau jual bubuk kopi juga ya. Nah, gue sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena walaupun ya dia ini memang untuk dinamonya atau gearboxnya di sini ini sudah stainless steel. Tapi kalau teman-teman baca manual booknya dia itu juga sudah dijelaskan ya. Grinder ini jangan dinyalakan untuk ngegiling selama 30 menit nonstop. Ya, kalau sampai kepaksa banget teman-teman nyalain setengah jam ya, terus itu benar-benar buat digiling nonstop, itu teman-teman harus diemin dulu selama 1 jam supaya nanti gearboxnya ini dia dingin terus nggak cepet jebol juga ya. Di situ teman-teman harus paham juga ya, kenapa? Karena grinder ini harganya masuknya ke arah entry level, jangan dipaksakan. Oke, nah terus yang selanjutnya lagi ketika teman-teman mau bersihkan grinder ini ya, mungkin entah cuma teman-teman buka atasnya aja terus teman-teman bersihin pakai kuas segala macam ya, cabut powernya ini dari stop kontak ya, karena grinder ini tidak ada sistem safety gitu ya, ketika mungkin tutupnya dicabut atau segala macam dia nggak bisa dinyalain, nggak teman-teman ya, ini tetap bisa dinyalakan. Oke, seperti ini gitu. Oke, nah terus selanjutnya lagi mungkin teman-teman di sini ada yang tanya, Bang kira-kira grinder harga 3 jutaan ini retensinya gimana Bang ya. Memang di sini gue sudah tes tapi tidak gue timbang. Oke, cara gue ngetes adalah ini pertama gue buka dulu, gue bersihkan bagian dalamnya ya. Terus gue giling. Di sini gue gilingnya di grind size nomor 5. Oke, setelah gue giling terus pada saat dia masih nyala ya, ininya gue pencet-pencet gini ya, ini gue pukul-pukul ya. Terus gue buka bagian burnya, itu sisa bubuk kopi yang nyangkut di dalam itu bener-bener sedikit banget. Ada ya, pasti ada. Cerita bohong lah kalau gue bilang nggak ada bubuk kopi yang tersisa, nggak. Tetap ada, tapi bener-bener dikit.
Ya, anggaplah sebanyak-banyaknya 0,4 gram. Itu menurut gue masih sangat wajar. Ya, karena gue sudah mereview banyak grinder, gue sudah pakai banyak grinder yang puluhan juta pun gitu ya, itu retensinya masih sampai 0,4, 0,5, 0,6, itu hal yang wajar. Ya, kalau buat teman-teman nyeduh sekedar mungkin buat di coffee shop, buat jual manual brew segala macam, atau buat di rumah, menurut gue ini value for money itu udah bener-bener dapat banget. Teman-teman gak usah khawatir lah. Bahkan bisa gue katakan antara value dan harganya gitu ya, ini menurut gue value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang teman-teman bayarkan. Ya, ini gue bukan melebih-lebihkan, teman-teman silahkan kalau mau cobain dulu sebelum beli, mampir aja ke tokonya The Biji Kopi, ada di daerah Bekasi, nanti alamatnya gue taruh di deskripsi aja. Atau teman-teman mau langsung beli semua alat-alat yang gue pakai, ya itu nanti gue akan cantumkan linknya di deskripsi juga. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman ada berpikir nih, "Aduh bang, bisa nggak buat espresso seperti yang gue bilang tadi?" Bisa, gitu ya. Teman-teman tunggu aja, gue akan bikinin videonya. Sekaligus gue akan bikinin gimana cara ngebongkar grinder ini untuk membersihkan bernya. Ya, supaya teman-teman di sini tidak salah bongkar. Oke, nah mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya, sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.